Halo bolo-bolo, bali meneh karo aku neng channel iki. Kembali lagi ketemu saya di channel ini. Kali ini tuh aku nggak pikir panjang lagi, aku mau bahas mengenai cerita Ramalan Jayabaya gitu ya. Mungkin Ramalan Jayabaya itu semakin hari semakin populer ya, karena mungkin banyaknya orang dan banyaknya ramalan yang memang meyakinkan gitu. Ada sebagian pihak muslim itu mengatakan Ramalan Jayabaya itu bukan prediksi manusia, itu bukan ramalan paranormal. Ada yang mengatakan sifatnya makruh. Kalau percaya nggak dosa, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa, itu lebih baik gitu ya, makruh gitu ya. Tapi ada pihak lain bilang kalau percaya ramalan itu dosa gitu. Tetapi yang paling penting di semua kitab, semua agama terdapat ramalan-ramalannya tersendiri. Di dalam Alkitab, pemilik kitab-kitab seperti di dalam Amsal, kalau Amsal itu kata-kata bijak ya. Kayak di dalam kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, Zakaria atau yang lainnya, mereka semua melakukan ramalan. Mereka memiliki ramalan. Di dalam Al-Quran juga ada ramalan-ramalannya. Al-Quran meramalkan akan datangnya hari kiamat dengan tanda-tanda gitu ya. Semuanya sama. Semua agama, semua kitab itu punya ramalannya masing-masing gitu. Agama Hindu meramalkan akan kedatangan dasa avatara Wisnu. Kedatangan kembali Dewa Wisnu ke alam manusia gitu. Agama Islam juga meramalkan akan datangnya Imam Al-Mahdi dengan ditandai perang antara Islam dan Yahudi gitu ya. Dimana orang Yahudi itu adalah orang-orang Israel. Israel itu orang-orang Yahudi. Lalu kalau di dalam Kristen, kedatangan Yesus kedua kali ke bumi itu. Dan Yahudi juga punya ramalannya akan kedatangan Mesias, sang penyelamat bangsa Yahudi. Tapi kali ini saya mau bahas tentang ramalan Jayabaya nih. Aku tuh baca artikel Ramalan Jayabaya, dari beli-beli buku-buku online, sampai baca-baca di internet, sampai yang lainnya. Aku bisa menyimpulkan suatu cerita di dalam Ramalan Jayabaya. Jadi Ramalan Jayabaya itu aku simpulkan dari titik kedatangan Ratu Adil aja ya. Soalnya panjang banget. Dari kepergian pemilik Ramalan Jayabaya sampai terbentuknya Ramalan Jayabaya, itu menggugah suatu cerita di mana akan ada 7 zaman di dalam Ramalan Jayabaya. Dan di zaman ini mulai dari tahun 2000 sampai 2100, itu zaman ke-7, zaman terakhir dalam Ramalan Jayabaya, di mana di zaman ini akan kedatangan sosok Ratu Adil. Di mana Ratu Adil itu di dalam Ramalan Jayabaya itu sudah sangat jelas banget. Ratu Adil itu akan menjadi momongannya kaki Sabdo Palon. Dan Sabdo Palon yang ada di dalam Ramalan Jayabaya itu, dia diceritakan akan kembali lagi Sabdo Palon 500 tahun setelah kepergian Majapahit. Dan saya menyelidiki 500 tahun setelah kepergian Majapahit, kepergian Sabdo Palon itu tepat di tahun 2018. Dan di dalam Ramalan Jayabaya mengatakan Sabdo Palon bakal ono dewa nyangking welu. Yang dimaksud itu Sabdo Palon, karena Sabdo Palon itu salah satu dewa gitu. Sabdo Palon nyangking welu. Apa yang dimaksud dengan welu? Zaman bahasa Jawa kuno, welu itu sama artinya dengan pacul. Jadi di tahun 2018 Sabdo Palon Noyo Genggong keluar dari bumi, lalu datang kepada Ratu Adil. Di tahun 2018, dalam ceritanya, Sabdo Palon itu nyangking welu. Dia bawa pacul, karena Sabdo Palon itu ternyata orang desa. Dia adalah orang desa, dia bukan orang kota. Dia hanya bisa macul, dia bawa pacul. Yang dia pacul adalah pusaka yang tersembunyi. Ada satu pusaka yang menjadi titik ancernya. Jadi Sabdo Palon itu datang tuh macul untuk buka
lubang pusaka itu. Itu sangat jelas di dalam ramalan Jayabaya. Dan dimana Ratu Adil itu merupakan jelmaan atau titisan dari dewa gitu. Ratu Adil seperti ramalan Jayabaya kira-kira bunyinya seperti ini. Ngancik tutuping taun bakal ana dewa ngejawantah, awadak manungsa apa Surya Bathara Kresna awatak Baladewa. Beranjak tutup tahun akan ada dewa tampil, akan ada dewa terlihat seperti manusia, wajahnya seperti Krishna, wataknya seperti Baladewa. Dan itu sangat jelas, itu sosok Ratu Adil. Dia adalah dewa yang tampil sebagai manusia, tetapi wujud aslinya dia itu dewa. Itu udah sangat jelas banget di dalam ramalan Jayabaya. Dan di dalam ramalan Jayabaya itu sudah sangat jelas banget nih, Ratu Adil itu akan selesai menjalankan tugas di antara tahun 2024-2025. Akan terjadi satu tragedi yang sangat besar. Mungkin akan terjadi gempa bumi yang sangat besar di Indonesia. Indonesia akan dilanda gempa yang sangat besar, yang seringkali kita para ilmuwan atau kita para BMKG gitu ya, seringkali kita semua itu menyebutnya dengan gempa Megatrus. Gempa Megatrus atau gempa yang sangat besar, yang bisa menghancurkan satu negara, bahkan berpulau-pulau akan hancur. Karena gempa ini terletak di satu bidang tektonik yang sangat besar, lempeng yang sangat besar. Dan ramalan Jayabaya itu sangat signifikan. Gempa bumi yang besar itu akan terjadi antara 2024-2025. Dan saat gempa bumi itu terjadi, pusaka yang dilubangi oleh Sabdo Palon itu akan keluar, manjing ke dalam Ratu Adil. Dan itu sangat jelas aku membaca ramalan Jayabaya. Ketika aku membaca kitab Jayabaya, yang ada di pikiranku, aku tuh seakan-akan kayak berimajinasi. Aku membaca tetapi ingatanku tuh berimajinasi. Kira-kira seperti apa, imajinasiku tuh main. Jadi ini sungguh-sungguh bener-bener sesuatu yang amazing gitu ya. Indonesia tuh memiliki sesuatu yang tidak dimiliki negara lain. Dan kedatangan Sabdo Palon itu sebenarnya hanya untuk membangun istana. Kalau kamu nggak tahu Sabdo Palon ya Semar atau Sabdo Palon gitu ya. Dia kedatangannya itu untuk membangun istana. Tetapi gempa bumi yang besar yang akan terjadi itu alam semesta yang akan menjadikannya. Karena sebenarnya saat kedatangan Sabdo Palon, kedatangan Semar itu fokus membangun istana yang akan dipakai oleh Ratu Adil. Lalu alam semesta ini sudah paham ketika bencana itu terjadi, pusaka yang digorongi oleh Sabdo Palon menggunakan pacul itu, dia akan keluar, akan menyatu dengan Ratu Adil. Dan saat itu Ratu Adil akan mengalami yang namanya tuh moksa. Kalau orang Jawa dulu itu bilang kalau moksa itu adalah perpindahan alam. Kita manusia yang seharusnya hidup di alam manusia, kita tiba-tiba akan hidup di alam gaib. Kita berpindah alam. Seharusnya Ratu Adil mati di dalam bencana itu karena dia moksa, dia jadi masih hidup. Alamnya berpindah di alam gaib. Dia sudah hidup di alam gaib gitu. Jadi semuanya itu sudah ada yang ngatur gitu loh. Semuanya seakan-akan sudah ada yang ngatur. Bagaimana alur ceritanya, bagaimana alur kehidupannya, semuanya kayak udah ada yang ngatur gitu. Dan yang sangat familiar bagi saya, satu-satunya yang mengatur kehidupan itu hanya satu di dalam pewayangan, yaitu Bathara Guru. Bathara Guru itu sangat terkenal. Dia adalah dewa atau dia adalah Allahnya. Dia adalah Tuhannya alam semesta. Bathara Guru itu terkenal sebagai Tuhan tiga alam. Dia Tuhan alam semesta. Dia Allahnya alam semesta. Dia yang mengatur perguliran alam semesta. Dia mengatur kehidupan, dia mengatur alam gaib, dia mengatur bangsa alam dewa,
alam malaikat, dia mengatur alam gaib, alamnya bangsa jin, dia mengatur alam nyata, alamnya manusia. Itu di dalam aturannya Betara Guru. Betara Guru itu ya Yehuwa itu sendiri, Allah Bapa, Allah itu sendiri. Ya itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.